permisi Kak. Waalaikumsalam Kak Felipa. Silakan duduk. Terima kasih Kak sudah mau bertemu dengan saya hari ini. Ya, saya senang kamu bisa datang meluangkan waktu untuk datang hari ini. Saya perhatikan kamu membawa banyak beban dari cara kamu duduk dan ekspresi wajahmu. Tidak apa-apa, kita punya banyak waktu. Tidak ada yang perlu terburu-buru di sini. Iya Kak, belakangan ini saya merasa berat sekali. Saya sendiri juga bingung mau mulai cerita dari mana. Itu wajar Wahda. Kalau kamu bingung harus mulai dari mana, kita bisa mulai dari apa yang paling berat hari ini. Bisa kamu ceritakan dengan caramu sendiri? Saya rasa semuanya campur aduk Kak. Saya ada masalah dengan pasangan saya ada masalah tentang perkuliahan saya, dan akhir-akhir ini juga ada masalah masa kecil yang mulai menghantui saya kembali. Kamu bilang semuanya bercampur aduk. Masalah dengan pacar, kuliah yang terasa berantakan, dan sesuatu dari masa kecil yang terus muncul. Itu terdengar seperti kamu sedang menanggung beberapa hal sekaligus ya? Persis dengan yang kakak bilang tadi. Saya merasa capek banget. Saya merasa tidak bisa melepaskan pasangan saya. Padahal saya tahu itu adalah hal yang tidak baik untuk saya. Kamu tahu hubungan itu tidak baik, tapi kamu tidak bisa melepaskannya. Boleh saya tahu apa yang membuatmu merasa tidak bisa? Karena saya takut sendirian. Saya takut kalau dia juga meninggalkan saya, karena saya merasa cuma dia yang selama ini sayang sama saya. Dari kecil aja ayah saya sudah meninggalkan saya. Jadi saya merasa perlu merasakan kasih sayang itu. Wahda, terima kasih sudah mau berbagi sesuatu yang sangat dalam. Apa yang kamu ceritakan tadi soal ayah yang pergi dan rasa takut sendirian, saya ingin memahami itu lebih dalam bersamamu. Apakah boleh? Iya Kak, biasanya saya tidak pernah sih cerita soal tentang ayah saya. Saya merasa kalau saya cerita itu hal yang saya kubur dalam kemarin itu muncul kembali. Saya bisa mengerti kenapa itu terasa seperti sesuatu yang ingin dikubur. Hal-hal yang menyakitkan memang sering kita simpan jauh-jauh supaya tidak terasa. Tapi sekarang sepertinya ia muncul ke permukaan ya? Ya Kak, saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini mulai sering muncul kembali. Boleh kamu ceritakan, Wahda? Seperti apa perasaanmu waktu ingat soal ayah? Dan bagaimana itu terasa berbeda dari perasaanmu terhadap pacarmu sekarang? Waktu ingat ayah, saya merasa marah sih Kak, tapi lebih banyak sedihnya. Saya ngerasa kayak saya tidak cukup untuk buat dia tinggal bersama kami. Dan sekarang pasangan saya takut kalau dia juga pergi meninggalkan saya karena saya tidak sempurna. Itu sangat berat, Wahda. Kamu membawa ketakutan yang sudah ada sejak kecil. Takut tidak cukup berharga untuk dipertahankan. Dan kamu membawa itu ke dalam setiap hubunganmu sekarang. Wahda, tadi kamu bilang kamu takut kalau tidak sempurna, pasanganmu akan pergi. Saya ingin kita cermati sejenak. Bagaimana
perasaanmu terhadap dirimu sendiri saat ini? Jujur, saya merasa tidak berharga sih Kak. Saya seperti butuh orang lain untuk merasa bahwa saya ada. Jadi kamu merasa tidak berharga tanpa kehadiran orang lain, dan itu membuat kamu tetap bertahan dalam hubungan ini meskipun kamu tahu ia tidak sehat untukmu. Apakah kamu lakukan terhadap dirimu sendiri ketika kamu merasa tidak berharga itu? Saya jadi lebih kerja keras lagi sih Kak, karena apapun yang diinginkan oleh pacar saya penuhi, walaupun saya tahu itu tidak baik untuk saya lakukan. Kamu menyadari bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak benar, tapi kamu tetap melakukannya. Wahda, apa yang kamu rasakan terhadap pilihan-pilihan yang kamu buat itu? Saya malu sih Kak, saya malu, tapi saya juga tidak tahu bagaimana caranya untuk berhenti. Kamu merasa malu dan capek dengan polamu sendiri, tapi kamu belum menemukan cara untuk menyembuhkannya. Wahda, menurut kamu, apa yang membuat kamu terus memilih bertahan meskipun ada rasa malu dan lelah itu? Karena saya takut kalau saya pergi, saya tidak pernah dapat yang lebih baik. Saya pikir lebih baik seperti ini, walaupun sakit, daripada saya tidak memilikinya sama sekali Kak. Wahda, apa yang baru saja kamu katakan itu sangat penting dan sangat jujur. Kamu percaya bahwa cinta yang menyakitkan itu lebih baik daripada tidak ada cinta sama sekali. Dan kamu belajar dari sejak ayahmu pergi. Apakah itu yang kamu rasakan? Sepertinya iya Kak. Kayaknya iya. Wahda, kamu baru saja melakukan sesuatu yang sangat berani, melihat ke dalam dirimu dengan sangat jujur. Dan kamu juga menyebut soal kuliah yang berantakan. Bagaimana kamu memaknai kondisi akademikmu sekarang dalam konteks semua yang kamu rasakan ini? Kuliah, saya merasa saya tidak punya energi untuk kuliah. Saya juga bingung mau kemana. Saya merasa saya tidak punya energi untuk kuliah. Saya juga bingung mau kemana. Saya tidak punya energi untuk semua itu. Jadi kamu merasa energimu terkuras oleh beban emosional ini, sehingga kuliah dan gambaran masa depanmu ikut terpengaruh. Wahda, dari semua hal yang kamu rasakan hari ini, luka soal ayah, hubungan dengan pacar, dan masa depan yang terasa kabur, mana yang paling ingin kamu ubah dari dirimu sendiri? Saya mau merasa cukup sih Kak. Saya merasa tidak ingin bergantung pada siapapun untuk saya merasa berharga. Tapi saya bingung apakah saya bisa atau tidak. Kamu ingin belajar merasa cukup dan berharga dari dirimu sendiri. Itu adalah tujuan yang sangat bermakna, Wahda. Dan kamu yang mengucapkan itu bukan saya. Artinya ada bagian dari dirimu yang sudah
saya tahu kemana kamu ingin pergi. Wahdah, kamu sudah mengatakan bahwa kamu ingin belajar merasa berharga dari dirimu sendiri. Sekarang kita coba bersama-sama menyusun langkah konkret untuk ke sana. Dari semua yang kamu ceritakan, apa satu hal yang ingin kamu lakukan mulai pekan ini atau mulai menghargai dirimu? Mungkin saya mencoba dulu untuk menulis diri, untuk menyampaikan perasaan saya di dalam, karena sejauh ini saya tidak pernah menceritakan perasaan saya kecuali ke pacar saya. Menulis diary itu ide yang sangat bagus dan sangat menarik, Wahdah. Dengan menulis, kamu punya banyak tempat aman untuk menjadi dirimu sendiri tanpa harus bergantung pada respon orang lain. Seberapa sering kamu rasa kamu bisa melakukannya dalam seminggu? Mungkin 3 kali dalam sepekan setelah pulang kuliah mungkin. 3 kali seminggu, sore hari itu jadwal yang realistis dan bisa kamu jelaskan. Bagus sekali. Sekarang tadi kamu juga menyebut soal hubungan dengan pacar yang terasa menyakitkan. Kamu tidak harus memutuskan apapun hari ini, tapi apa satu langkah yang bisa kamu ambil untuk menjaga dirimu sendiri dalam hubungan ini? Mungkin saya mulai dari tidak menuruti langsung apa yang diinginkan oleh pacar saya. Saya akan mengungkapkan terlebih dahulu apa yang membuat saya tidak nyaman. Jadi saya bicara baik-baik dulu dengan dia dengan tidak menuruti langsung permintaan dia. Wahdah, itu langkah yang matang. Kamu memilih untuk mulai mengungkapkan perasaan. Alih-alih memendam semuanya demi menghindari konflik. Itu tanda bahwa kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Bagaimana perasaanmu membayangkan melakukan itu? Takut sih Kak, tapi kayaknya itu langkah yang memang seharusnya saya lakukan. Rasa takut itu wajar, mengubah pola yang sudah lama terbentuk memang itu tidak mudah. Tapi kamu juga mendengar suara lain dalam dirimu yang mengatakan ini harus dicoba. Suara itu sudah bagian dari dirimu. Wahdah, ada suara itulah yang ingin kita perkuat. Sekarang soal kuliah dan masa depan yang merasa kabur. Kalau kita fokus pada satu langkah kecil di akademik dulu, apa satu hal yang kamu bisa lakukan 1 minggu ini? Mungkin saya akan berkuliah penuh dalam seminggu ini karena saya akhir-akhir ini jarang masuk bolos karena saya tidak punya energi untuk masuk kuliah. Masuk kuliah seminggu penuh, itu langkah yang sederhana tapi berdampak besar dan kamu memilihnya sendiri. Wahdah, coba kita rangkum 3 langkah yang sudah kamu buat sendiri hari ini. Menulis diary 3 kali seminggu, mencoba mengungkapkan perasaan kepada pacar ketika tidak nyaman, dan masuk kuliah penuh minggu ini. Apakah kamu merasa 3 langkah itu realistis untukmu? Iya Kak, saya merasa bisa dilakukan ya, walaupun tidak sempurna, tapi setidaknya ada yang saya lakukan. Tidak perlu sempurna, Wahdah. Yang penting adalah langkah, bukan kesempurnaan. Dan satu hal lagi untuk mendukung perasaanmu bahwa kamu cukup, berharga. Apakah ada satu orang di hidupmu selain pacarmu yang selama ini peduli padamu? Teman, saudara, atau siapapun? Ada ibu saya. Dia selalu
ada untuk saya, walaupun saya jarang berbicara sama dia dan jarang terbuka sama dia. Ibu itu sumber kasih sayang yang nyata yang sudah ada di hidupmu. Mungkin salah satu langkah tambahan yang bisa kamu coba adalah membuka sedikit kepada ibumu. Tidak harus semuanya sekaligus. Bagaimana menurutmu? Iya Kak, mungkin saya akan mencoba untuk berbicara dengan ibu saya di akhir pekan ini. Sempurna. Jadi sekarang kamu punya 4 langkah: menulis diary 3 kali seminggu, mengungkapkan perasaan kepada pasangan, masuk kuliah penuh, dan mengobrol dengan ibu di akhir pekan. Ini bukan tugas yang berat, ini adalah hadiah yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. Wahda, kita sudah hampir di penghujung sesi hari ini. Saya ingin merangkum perjalanan yang kita lalui bersama. Kamu datang hari ini membawa 3 beban besar. Luka karena ayah tidak pernah dan tidak pernah memberikan kasih sayang. Hubungan yang terasa menyakitkan, namun sulit dilepaskan karena takut sendirian. Dan kuliah serta masa depan yang kabur. Apakah rangkuman itu sudah menangkap apa yang ingin kamu siapkan? Iya Kak, persis apa yang dikatakan Kak Ines. Dan saya sekarang ini cukup merasa didengar. Saya senang kamu merasa didengar, Wahda, dan kamu ingin tahu bahwa semua yang kamu ungkapkan hari ini itu butuh keberanian yang luar biasa. Kamu telah melakukan langkah besar hanya dengan datang dan berbicara jujur. Sebelum kita tutup, ada 4 hal yang kamu sendiri sepakati sebagai langkah pekan ini. Bisakah kamu sebutkan kembali agar kita sama-sama ingat? Bisa. Yang pertama, saya akan membuat diary 3 kali dalam sepekan ketika pulang kuliah. Kemudian saya akan mencoba untuk ngobrol, bicara tentang perasaan saya kepada pasangan saya ketika saya merasa tidak nyaman. Kemudian saya akan masuk kuliah penuh dalam sepekan ini. Kemudian saya juga akan berbicara dengan ibu saya di akhir pekan. Tepat sekali. Kamu mengingat semuanya dengan baik. Itu tanda kamu benar-benar berkomitmen. Untuk tindak lanjut, saya menyarankan kita bertemu kembali dalam 1 minggu untuk melihat bagaimana perkembangan langkah-langkah ini dan melanjutkan eksplorasi mengenai hubunganmu. Iya Kak, saya juga merasa bahwa saya perlu menindaklanjuti sesi konseling ini. Bagus sekali, Wahda. Satu pesan yang saya ingin titipkan untukmu. Luka yang kamu bawa itu nyata. Dan itu bukan salahmu, anak kecil yang tidak mendapatkan kasih sayang ayah. Tidak bersalah atas kepergian itu. Yang kamu rasakan rindu, takut ditinggalkan, ingin dicintai, semua itu sangat manusiawi. Dan kamu sedang dalam perjalanan untuk belajar mencintai dirimu sendiri. Itu perjalanan yang indah, walaupun tidak mudah. Apakah ada hal yang terakhir ingin kamu sampaikan sebelum kita akhiri sesi ini? Dari sisi Kak, saya cuma mau bilang terima kasih karena untuk hari ini saya merasa didengar cerita. Terima kasih juga Wahda sudah mempercayai saya dengan cerita hidupmu yang berharga. Ingat, ruang ini selalu aman untukmu. Sampai kita bertemu lagi di pekan. Jangan lupa jaga dirimu baik-baik ya. Terima kasih.